Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumi yalqah. Amma ba'd. Para pemirsa SBC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatus sa'adah arba'atun, tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan, tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama adalah zikrul dzunub al-madhiyah, mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa yang lampau. Kita sebagai umat manusia secara fitrah memang tidak bisa luput dari kesalahan dan dosa. Sebagaimana ditegaskan dalam riwayat yang lain, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam adalah orang yang pernah bersalah. Semua anak Adam adalah orang yang pernah keliru. Tapi sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah orang yang mau bertobat dari kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, di mana Allah memberikan seluas-luasnya maghfirahnya kepada orang yang mau bertaubat, yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan pada masa yang lampau, yang hal itu akan mendorong kita, menarik diri kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang lalai, orang yang melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa yang lampau adalah ciri dari orang-orang yang celaka, karena dia akan selalu menunda-nunda taubat. Dia tidak sadar bahwa kematian setiap saat akan datang untuk menjemputnya. Bagaimana dia melalaikan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sementara pada saat yang sama tidak ada sedikit pun ikhtiar yang ia lakukan untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukan. Maka orang yang beruntung, orang yang berbahagia, ciri yang pertama adalah orang yang selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, karena hal itu akan mendorongnya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan, di mana sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah diberikan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Ciri yang kedua dari orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan adalah nisyanul hasanat al-madhiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada masa yang telah lampau. Kalau kita melakukan dosa, jangan pernah kita lupakan, agar menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk selalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertaubat dari dosa dan diterima oleh Allah taubatnya sama dengan orang yang tidak punya dosa. At-taibu min dzambin kaman la dzamba lahu. Tapi sebaliknya, ketika kita pernah melakukan kebaikan, baik itu dalam konteks menjaga baiknya, bagusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang terkait dengan hablum minan nas, jangan pernah kita ingat, jangan pernah kita ingat, jangan pernah kita ingat. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin kita akan selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan? Toh, belum tentu kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, para pemirsa SBC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita melupakan kebaikan yang pernah kita ukir, dengan kita melupakan kebaikan yang pernah kita kerjakan,
maka seakan-akan kita belum melakukan kebaikan. Dan ini akan menjadi pendorong bagi kita untuk kita terus dan terus melakukan kebaikan dan kebaikan. Utamanya di bulan Ramadan ini, di mana Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Satu kali kewajiban yang kita laksanakan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sementara sesuatu yang disunahkan yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah berikan pahala seperti pahala melakukan hal yang diwajibkan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang beruntung di bulan Ramadan. Ciri-ciri orang yang beruntung adalah nadruhu ila mandunahu fid dunya, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Betapa kita kadang-kadang menyesali sesuatu yang tidak mampu kita peroleh dalam kehidupan dunia. Dan kita melihat betapa beruntungnya orang lain yang kita anggap mereka memiliki kelebihan, mereka memiliki keutamaan, mereka mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Kalau kita tidak mampu menata hati dan pikiran kita, kemudian kita merasa menyesal terhadap apa yang tidak mampu kita peroleh, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Kebahagiaan akan kita dapatkan kalau kita selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia, tentunya setelah memaksimalkan ikhtiar kita untuk mendapatkan karunia Allah. Dan apa yang kita terima dari Allah, kita harus yakin bahwa itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dan sebagai perbandingannya, kita harus melihat orang yang tidak lebih beruntung dari kita dalam kehidupan dunia ini. Dan yang terakhir, yang tergolong dari orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang selalu melihat ke atas dalam urusan agama. Nadruhu ila man fawqahu fiddin. Terkadang kita sudah merasa betapa kita banyak beribadah di bulan Ramadan. Kita laksanakan sholat tarawih, kita banyak tadarus Al-Quran. Jangan pernah kita merasa bahwa kita telah banyak melakukan kebaikan. Kita lihat orang-orang saleh, para salafun saleh, para pendahulu kita, yang waktunya tidak lain kecuali digunakan untuk ibadah kepada Allah. Bukan hanya dari kuantitasnya, bahkan kualitasnya kita tidak mampu mengejar kebaikan daripada ibadah kita. 4 hal inilah yang akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pertama adalah melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa yang lampau. Yang ketiga, melihat ke atas urusan agama. Dan yang keempat, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.